setelah bus itu berhenti, bapak-bapak ini ya mengajak saya turun, memegang tangan saya sambil menuntun untuk turun dari mobil itu. Dan setelah mobil itu jalan, bapak-bapak yang menuntun tangan saya yang menggunakan sorban dan baju putih itu menghilang. Saya sempat cari di sekelilingan tempat itu, di halte itu saya cari. Sempat saya tanya dengan pedagang yang ada di sana, "Bu, ibu ngelihat nggak bapak-bapak yang turun ya dengan saya dari patas tadi yang menggunakan baju putih?" Dan ibu-ibu pedagang yang ada di halte itu mengatakan, "Ya, saya turun sendirian." Nah, dua peristiwa yang cukup aneh dan kejadiannya tidak berselang lama, cuman beberapa minggu lah dari kejadian pertama. Di situ saya langsung menelpon ayah saya, menceritakan semuanya. Dan ayah saya cuma mengatakan, "Memang bapak nggak mau memberitahu kamu sebenarnya itu apa. Biarlah kamu tahu sendiri. Kalau bapak kasih tahu, nanti kamu ya sewena-wena." Bapak saya itu nggak mau memberikan kuncinya kepada saya. Dia mengatakan sampai hari ini pun beliau nggak mau memberikan kuncinya kepada saya. Dia cuma mengatakan, "Alam terkembang menjadi guru. Apa yang kamu alami akan menuntun kamu ke jalan kamu sendiri. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, semua akan terbuka sendiri." Dan alhamdulillah, dari peristiwa-peristiwa yang saya alami, bertemu dengan sosok gaib, bapak-bapak yang menggunakan pakaian putih dan sorban itu, sampai sekarang, sampai hari ini masih saya alami. Dan sebuah peristiwa lagi terjadi di tahun 2016 yang lalu. Pada saat itu saya sedang dalam permasalahan yang cukup besar sekali, permasalahan yang mengguncang kehidupan saya, dan itu merupakan titik balik dari hidup saya. Karena sebelum tahun 2016, hidup saya itu ya amburadul. Kalau dibilang taat, nggak taat-taat banget. Banyakan ya berdosanya lah daripada beribadahnya. Namun setelah tahun 2016, saya menemukan titik balik dari hidup saya. Dan di video spesial 100.000 subscriber akan saya ceritakan semua tentang pengalaman saya di tahun 2016. Namun sedikit akan saya bagikan di sini karena masih berhubungan dengan sosok gaib yang mendekati saya, sosok gaib yang saya anggap sekarang sebagai teman. Jadi di tahun 2016 itu kehidupan saya sangat kacau sekali. Saya mengendarai sebuah mobil dengan pikiran gak karuan. Sekitar jam 2 malam, lokasinya di Jambi. Mobil yang saya gunakan itu saya tancap sampai gasnya itu nggak bisa ditekan lagi. Saya perhatikan di speedometer itu sudah mencapai 100-120 km per jam, namun saya masih slow. Dengan pikiran nggak karuan, saya nggak tahu mau kemana. Saya bawa mobil itu kebut, dan pada satu tikungan, saya lupa untuk mengerem. Saya lupa untuk mengurangi kecepatan, dan ketika tikungan itu sudah dekat, refleks saya langsung membanting mobil, dan mobil itu terbalik. Mobil yang saya kendarai itu terbalik 3 kali. 3 kali terbalik, bolak-balik seperti ini. Dan terakhir mobil itu, bagian bannya di atas dan bagian atap mobil di bawah. Saya terbalik. Leher saya terjepit, kaca depan pecah. Di jam 2 malam itu, di jalan yang sepi, nggak ada satu orang pun. Ketika saya membanting setir dan mobil itu mulai oleng, dari kaca depan, saya jelas sekali melihat ada sosok bayangan putih yang dengan cepat masuk dan merangkul saya, memeluk saya, dan mobil itu terbalik. Saya keluar dari mobil dengan keluar dari kaca depan, karena kaca depan itu udah hancur sekali. Saya bisa membalikan mobil itu seorang diri. Mobil Karimun Estilo yang memang tidak cukup besar lah. Saya bisa balik mobil itu sendiri dengan kondisi yang sangat hancur.
dengan atap di bagian sopir itu sudah rata. Kalau orang melihat kondisi mobil itu, pasti mengira kalau sopirnya itu paling enggak patah-patah lehernya, patah-patah tangannya, karena memang atapnya itu sudah rata. Karena berbalik ya, 3 kali terbalik. Namun di situ alhamdulillah saya tidak lecet sedikit pun, dan saya bisa mengendarai mobil itu sampai ke rumah lagi dengan jarak kurang lebih 6 km dengan kondisi yang sudah hancur parah. Sesampainya di rumah, ayah saya kaget. Ayah saya cuma geleng-geleng, dia cuma nanya, "Kamu gimana?" "Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak," saya bilang. Ya udah, masuk ke dalam, mobil ditutup, dan saya ceritakan kepada ayah saya. Lagi-lagi sosok gaib yang berwarna putih itu menyelamatkan saya pada malam ini. Dan disitulah ayah saya ini orangnya, dia nggak mau mengekang anak tuh, nggak mau. Kemana mau jalan anak ya diluruskan sama dia, dibebaskan lah. Tapi ingat, ayah saya cuma berpesan, kemanapun jalan kamu, jangan lupa dengan Allah. Walaupun kamu nggak sembahyang, walaupun kamu udah mabuk-mabukan lah kasar ngomongnya ya, kamu jangan pernah lupa kalau ada yang Maha Agung, kalau ada yang Maha Esa. Kehebatan manusia itu bukan apa-apanya, nggak ada bandingannya dengan kuasa Allah. Selalu itu diingatkan kepada saya, dan di tahun 2016 itulah saya tersadar dari sebuah kehidupan yang sudah salah sekali. Dengan kejadian itu, ya, saya berpikir, untuk kesekian kalinya Allah memberikan saya perlindungan terlepas dari maut. Dan di tahun 2016 itulah ayah saya mengatakan kalau sosok yang menyelamatkan saya, sosok yang selalu ada mengikuti saya itu adalah sosok jin muslim. Sosok jin yang pada suatu hari nanti akan membimbing saya ke jalan yang benar. Dan di tahun 2016 itu saya mulai memutuskan untuk hijrah. Alhamdulillah, sampai di tahun 2021 ini saya selalu istiqomah. Saya selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Walaupun berat sekali. 4 tahun, dari tahun 2016, 17, 18, 19, di tahun 2020 barulah saya menemukan sedikit harapan untuk kehidupan, yaitu di sebuah kisah misteri ini. Sebelumnya, ya boleh dikatakan sedikit curhat lah ya. Ketika saya memutuskan untuk hijrah, Allah menguji saya, menguji keimanan saya. Sangat berat sekali. Alhamdulillah di tahun 2021 ini, sedikit saya mendapatkan harapan di bulan Januari, dan alhamdulillah sampai hari ini Allah selalu melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada saya. Saya mendapatkan keluarga baru di sebuah kisah misteri. Sahabat-sahabat semua yang menjadi keluarga saya. Nah, jadi disitulah saya baru sadar bahwa selama ini Allah menitipkan saya sesuatu yang tidak saya ketahui dan sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Dari tahun 2016 itulah saya mulai mendalami ilmu agama lagi. Saya mulai untuk membersihkan batin saya dan mulai sedikit demi sedikit mengaji tentang ilmu kebatinan. Alhamdulillah, semakin arah saya lurus ke depan, sosok itu semakin nyata, sosok itu semakin dekat, dan puncaknya pada suatu ketika saya berziarah ke makam Buyut Ahmad, ke makam Buyut Ratu Mas Hajar Rafi'ah, ke makam moyang Raden Puspo Jayoningrat. Di situ saya sempat berkata di dalam hati, kalau memang di sini moyang-moyang buyut yang ada di sini bersahabat dengan jin, anak cucu juga mau kenal dengan mereka, dekat dengan mereka, karena anak cucu nggak punya teman. Jadi saya nggak sengaja ngomong hal seperti itu. Setelah pulang ke rumah, kejadian-kejadian aneh pun sering kali saya alami. Kejadian-kejadian aneh terjadi di kehidupan saya. Kami pulang sampai ke rumah itu sekitar jam 5 sore. Setelah mandi, saya langsung ngambil wudhu. Saya langsung nunggu azan maghrib. Biasanya tuh sebelum maghrib saya duduk di teras depan rumah, di rumah kontrakan itu.
Di bagian depannya itu banyak sekali pohon bambu. Nah, sebelum azan maghrib, saya melihat kalau ada sosok anak kecil, kecil sekali, ya, kurang lebih ukurannya, tingginya itu ya nggak sampailah 30 cm, ya, keluar dari dalam pohon bambu, berjalan. Namun sosok itu menggunakan pakaian lengkap, bukan seperti tuyul, ya, berjalan dengan tegapnya, menghampiri saya. Saya menggunakan sarung yang duduk di teras itu. Sarung saya itu ditarik-tariknya, seperti dia ngajak main. Namun anehnya, ketika saya melihat sosok-sosok seperti itu, saya nggak merinding lagi, saya nggak takut. Ya, saya menganggap seperti hal biasa. Narik-narik sarung saya dan saya cuma bilang, "Hus, sana, aku mau sholat maghrib," dan sosok itu menghilang. Jadi setelah sholat maghrib, ya, saya sholat maghrib dalam kamar. Saya mengucapkan salam ke kanan dan mengucapkan salam ke kiri. Ya, ketika salam ke kiri, saya melihat ada seorang tinggi besar, rambut panjang, menggunakan sorban, menggunakan pakaian serba hitam, sedang duduk di belakang saya, seolah-olah dia menjadi makmum. Setelah saya menoleh ke kiri, saya kaget, siapa yang ada di belakang saya. Saya kembali melihat ke belakang, sosok itu sudah menghilang nggak tahu kemana. Jadi saya ceritakan kepada ayah saya, "Loh, kok kayak gitu Bapak?" Saya bilang, "Kamu ada salah nggak?" "Nggak ada Pak, tapi cuman ketika saya di makam Buyut Ahmad, ketika saya di makam Buyut Hajar Ratu Basrapiah, ya saya cuman mengatakan dalam hati, kalau memang buyut-buyut di sini, moyang di sini bersahabat dengan jin, Cucup juga mau kenal dengan mereka." Nah, Bapak saya bilang, "Ya itulah salah kamu. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Ya, mereka ngikut kamu." "Loh, saya juga nggak tahu Pak." Saya bilang, "Saya cuman ya nyampein unek-unek lah. Ya, karena kepingin lah kenal dengan mereka, pengen dekat dengan mereka. Yo, sekarang kamu apa yang kamu mau itu ya sudah ada. Apa aja yang kamu lihat." Jadi saya ceritakan, ya, melihat anak kecil, dan ketika saya sedang bercerita di ruang tamu dengan ayah saya, jelas sekali saya melihat dari jendela kaca, jendela depan rumah kami itu, ya, ada wanita yang tembus dari jendela kaca itu, tembus lagi ke tembok ke dalam kamar. Tembus, wanita itu menggunakan pakaian serba merah dan melayang, tidak napak ke tanah. Dan saya langsung nyeplos, "Tuh Pak, ada cewek masuk," saya bilang. Nah, Bapak saya heran, "Loh, kok bisa kayak gini?" Bapak saya bilang. Dan sebenarnya Bapak saya takut, karena kondisi saya pada saat itu masih labil sekali. Dia beranggapan seperti ini, saya baru hijrah. Keimanan saya itu belum cukup kuat untuk menahan godaan-godaan yang saya lihat. Makhluk-makhluk ini pasti akan mengajak saya. Ya, kalau saya nggak kuat itu bakal bawa salah. Bapak saya bilang, "Dilepas aja nggak? Ya, dibuang aja biar kamu nggak bisa ngelihat lagi." Ya, saya masih bilang, "Ya nggak apa-apa lah Pak. Baru sehari," saya bilang. "Ya biarlah kalau besok saya udah nggak ngerasa nyaman lagi, ya nggak apa-apa lah dibuang. Nah, terserah lah. Tapi ingat," Bapak saya bilang, "kalau ada ajak-ajakan yang nggak benar, ada bisikan yang nggak benar, cepat-cepat tepis. Jangan lupa, wudhu jangan sampai lepas." Jadi Bapak saya mengatakan memang sosok yang mengikuti saya ini bukan sosok muslim lagi, melainkan sosok-sosok yang jahat pun mulai bisa terlihat oleh saya. Pada suatu hari, saya nongkrong dengan teman-teman di depan gang rumah lah. Di situ ada 4 orang. Jadi kami sedang nongkrong sekitar ya jam 9 malam. Di situ saya merasa nggak nyaman karena teman-teman saya itu ngerasa ngelihat saya aneh. Karena teman-teman yang ada di sana tuh melihat saya tuh ya kayak orang panik, kayak orang ya celingak-celinguk seperti melihat sesuatu. Tapi saya nggak mau ngomong sama mereka. Yang saya lihat ketika nongkrong di jam 9 malam itu banyak sekali makhluk-makhluk yang mengerikan, ada juga yang cantik. Jadi ya nggak mungkin lah ya saya bilang ke mereka, "Tuh di belakang kamu ya, ada anak kecil, tuh di belakang kamu ada genderuwo." Ya, saya cuma bisa menahannya saja. Nah, karena saya gelisah, teman saya bilang, "Kamu lagi apa? Sakit perut?" Dia bilang, "Iya, saya sakit perut." Saya bilang, "Saya mau pulang." Nah, setelah pulang ke rumah, sosok-sosok yang saya lihat itu yang ngikutin saya sampai ke rumah. Sampai saya tidur pun dia ikut masuk ke dalam kamar. Kamar yang saya tempatin itu seolah-olah ya ramai, banyak sekali
Yang memperhatikan saya sedang baring di atas kasur. Nah, itulah yang membuat saya tidak nyaman, sama sekali tidak nyaman. Ada lagi cerita, masih di tahun yang sama, di rumah yang sama. Nggak tahu ada orang datang dari mana. Dia bilang datang dari Banten. Dengan berjalan kaki dia bilang datang dari Banten. Memang ke Jambi itu untuk mencari orang yang tepat untuk dijadikan murid. Karena beliau ini memegang kunci uang gaib yang ada di Banten. Salah satu tempat yang ada di Banten. Nah, kisah ini akan saya ceritakan nanti di video spesial. Karena ini bersangkutan dengan hal pesugihan yang hampir saya lakukan. Jadi, orang itu datang, minta kopi. Dek, kamu ada kopi nggak? Kalau ada kopi, mau nggak bikinin bapak? Kebetulan di rumah ada kopi. Kalau bapak mau ngopi, duduk di sini, saya bilang. Saya bikinkan kopi. Setelah saya bikinkan kopi, dia minum kopi dan dia langsung tutup poin. Kamu mau nggak ikut bapak ke Banten? Karena ada sesuatu untuk kamu. Kita kan belum kenal, Pak. Saya dari Banten. Saya memang mencari seseorang yang tepat untuk saya bawa ke sana. Karena saya sedang memegang kunci uang gaib yang ada di sana. Nah, jadi saya bilanglah sama bapak saya, Pak, ada orang gila, Pak, di depan. Dia cerita uang gaib. Wah, ngapain diladenin, bapak saya bilang. Gak usah diladenin, itu udah biasa. Itu permainan orang cari duit. Ujung-ujungnya nanti minta duit, minta uang mahar, bapak saya bilang. Nah, saya keluar lagi dan orang itu tahu. Padahal kami duduk di teras. Saya ngomong sama bapak saya itu berbisik-bisik. Gak mungkin suara kami terdengar sampai keluar. Kamu ngapain ngadu sama bapak kamu? Saya bukan orang gila. Bilang ke bapak kamu, saya tahu. Apa yang ada di diri dia itu saya tahu. Apa yang ada di rumah ini saya bisa melihat. Loh, saya kaget. Loh, berarti orang ini memiliki kebatinan yang tinggi. Langsunglah saya panggil ya. Pak, ini Pak, ada yang mau ketemu, saya bilang. Bapak saya merasa ada yang aneh juga di luar. Dia langsung keluar dan bertemulah dengan orang itu. Jadi, pada saat itu sore, azan maghrib dan saya meminta izin untuk sholat maghrib. Namun dia bilang seperti ini. Kalau kita berniat untuk sholat, nggak perlu dilaksanakan sholatnya. Cukup dengan niat akan sampai ke Allah. Nah, disitulah bertolak belakang dengan kebatinan saya, bertolak belakang dengan hati saya dan saya sempat berdebat. Setelah sholat maghrib, saya berdebat panjang lebar dengan beliau. Saya bertanya, apa yang kamu maksudkan? Ya jelas, kalau kita menunaikan sholat, itu ada rukunnya. Itu ada tata caranya ya. Bagaimana caranya? Kalau cuma dengan niat, tidak perlu melakukan sholat, kita bisa sampai kepada Allah. Nah, dia menjelaskan semua. Kalau itu adalah tingkat kebatinan yang paling tinggi, dia tidak perlu syariat lagi. Dia cuma butuh hakikat. Hakikatnya putuslah marifatnya. Ya. Bercerita panjang lebar. Dia menguji ilmunya kepada saya. Dia mencoba untuk menebak saya. Mulai dari nama lengkap, mulai dari tanggal lahir, mulai dari hari kesialan saya, mulai dari masalah yang saya hadapi, memang tepat. Nah, tapi ketika dia meramal, melihat siapa diri saya sebenarnya, siapa yang ada di belakang saya, dia langsung pucat dan dia langsung pamit minta pulang. Saya tahan, nggak usah pulang lah Pak, saya bilang. Bapak sudah tahu semua, Bapak punya hakikat, Bapak bisa memutuskan makrifat. Bapak masa takut, saya bilang. Saya kosong, saya nggak ada apa-apa. Saya bilang, kamu tuh gila, kata dia. Masih muda, kata dia. Sanggup kamu beban sebanyak itu, dia bilang. Beban apa? Saya bilang. Kamu nggak sadar, yang di belakang kamu itu banyak sekali. Bukan jin lagi, tapi setan, dia bilang. Nah, Bapak tahu dari mana? Saya bilang. Dia mengatakan, sosok wanita yang berbaju merah itu ada sekarang di sekitaran kita. Dan sosok itulah sosok wanita yang jahat, dia bilang. Dan saya tahu, karena saya bukan sekali melihat sosok wanita yang pakai baju merah itu, saya mengatakan, Bapak sudah salah sangka. Dia nggak jahat, Bapak yang jahat, saya bilang. Kalau memang niat Bapak baik datang ke sini, gelas kopi yang Bapak minum tidak akan terbalik, saya bilang. Tapi kalau niat Bapak jahat, wanita itu akan membaliknya dan benar. Gelas kopi yang terbuka seperti ini,
yang sudah habis ya, tinggal ampasnya itu tiba-tiba jatuh, centang, jatuh kebalik. Dan bapak itu langsung pamit minta pulang. Namun ya, keesokan harinya dia datang lagi untuk mengajak saya pergi ke pesugihan yang ya, dia bilang, pesugihan uang gaib yang dia bilang. Dan kisah itu akan saya ceritakan di video selanjutnya. Nah, jadi setelah kejadian-kejadian aneh, setelah saya pulang dari makam Buyut Ratu Mas Haja Rafi'ah dengan Buyut Ahmad, ya, saya dapat melihat sosok-sosok gaib itu bukan merasakan lagi, saya dapat melihat. Ya. Namun ayah saya sudah mengatakan, kalau kamu nggak kuat, kalau kamu nggak nyaman ya tutup aja. Dan pada suatu hari saya sudah ngerasa kayak orang gila, ngerasa kayak orang parnoan, karena ketika duduk sendirian melihat ya ramai orang lalu lalang seperti ada kehidupan lain lah ya, saya juga ngerasa nggak nyaman. Saya mengatakan kepada ayah saya nggak kuat lagi pak. Ya udah, kalau kamu nggak kuat lagi, coba kita tutup. Mudah-mudahan ya, kamu bisa tertutup. Tapi nanti kalau sudah tertutup ya, ada sebuah rasa yang bisa kamu rasakan lebih tinggi dari penglihatan. Nah, tapi bapak minta sama kamu, rasa yang kamu miliki itu jangan sampai salah kamu artikan. Kalau salah kamu artikan, kamu akan salah menjalankannya. Nah, jadi ada dua pilihan. Saya harus terus bisa melihat makhluk gaib, ya, sosok-sosok yang aneh dan mengerikan, atau saya menutupnya dan bisa merasakan hal yang halus. Jadi ya saya pikir, ya, kalau cuma sekedar rasa, nggak ngelihat, nggak apa-apa lah saya bilang. Ya. Daripada harus melihat sosok itu yang mengerikan, saya bilang akhirnya saya memutuskan untuk menutup dan memilih untuk bisa merasakannya saja. Singkat cerita, saya pun ditutup lah oleh ayah saya, dan sampai hari ini ya, sosok-sosok yang aneh itu sebenarnya nggak bisa saya lihat ya, kayak sosok hantu, ya, sosok arwah itu nggak bisa saya lihat, tapi bisa saya rasakan. Dari rasa itulah wujud sebenarnya dari sosok itu muncul di hadapan saya. Karena apa? Rasa itu lebih tinggi dari penglihatan. Rasa yang saya rasakan itu adalah mata yang terbuka di dalam batin. Jadi dulu-dulunya saya melihat kalau ada sosok anak kecil, padahal itu bukan sosok aslinya, itu adalah setan yang menyerupai anak kecil. Namun sekarang dari rasa yang saya rasakan seperti malam ini, saya merasakan ada sesuatu yang ada di hadapan saya. Namun ya, kalau saya terus merasakannya, mendalami rasa itu ya, yang tadinya sosok itu samar-samar ya, akhirnya bisa mewujud dengan sosok yang sesungguhnya. Dari tadi sudah terdengar suara tek, 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 namun saya hiraukan. Karena saya tidak mengundang dia pada malam ini. Saya tidak ingin bercerita dengan dia, saya ingin bercerita dengan sahabat-sahabat semua. Nah, setelah rasa itu muncul di dalam hati, memang benar ayah saya bilang, banyak sekali godaannya. Contohnya, baru-baru saya menutup, ya, bisa melihat hal-hal aneh itu. Rasa yang ada di batin saya ini kuat sekali. Sampai-sampai saya bisa menebak nomor togel yang akan keluar. Bukan 2 angka, 3 angka pernah saya tebak gitu. Dan memang saya nggak hobi ya. Nggak hobi untuk masang nomor togel, nggak hobi untuk mencari keberuntungan seperti itu. Ya. Setiap orang nanya pun kepada saya, ada nggak mimpi nomor, ada nggak rasa nomor? Saya nggak pernah kasih tahu. Karena ketika saya beritahu sama saja, saya menjerumuskan orang itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, sekarang pun masih sering lah. Ya, kalau saya iseng-iseng tuh, ya, tadi malam saya merasakan melihat angka sekian, ya, merasakan angka sekian bakal keluar besok. Ya, ketika nomor togel keluar, saya cek memang nomor itu keluar. Tapi itulah ayah saya bilang itu adalah godaannya. Kalau saya salah menjalankannya ya saya terjerumus ke hal yang salah. Nah itulah yang sering digunakan oleh orang-orang yang dianggap bersekutu dengan jin. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat kisah-kisah misteri, kejadian-kejadian mistis yang saya alami. Apalagi ya kurang lebih 5 tahun belakangan ini ketika saya beristiqomah untuk hijrah. Sosok-sosok gaib yang tadinya hanya dekat dengan saya, bahkan sekarang bisa lebih dekat dan bisa saya rasakan.
pada suatu ketika, kejadian ini sekitar tahun 2019 yang lalu lah, kurang lebih. Kejadiannya di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Di dalam kantor Wali Kota Jakarta Pusat itu ada sebuah masjid yang cukup mewah. Orang-orang kampung yang ada di sana, karena saya tinggal nggak terlalu jauh ya dari situ, berjalan ya kurang lebih cuma 4 menit lah. Tepat di depan kantor Wali Kota itu ada kampungnya. Saya tinggal di sana, numpang di rumah kakak. Ya. Saya dengan abang saya, kami sudah sama-sama memutuskan untuk istiqomah untuk hijrah. Memang ya, setiap waktu kami sholat di masjid. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kami selalu di masjid. Nah, pada suatu ketika saya sedang sholat di masjid itu, karena ketika subuh nggak banyak jamaah yang ada di sana. Ya saya hafal lah orang-orang yang ada di sana tuh. Kalau subuh palingan seramai-ramainya cuman ada 1,5 saf, nggak sampai full 2 saf. Nah pada subuh hari itu memang saya merasa ketika saya bangun sholat sunnah tahajud itu sudah merasa aneh. Ketika saya sedang sholat sunnah itu saya merasa di belakang saya ini ada yang ngikutin saya sholat. Nah setelah sholat tahajud saya berzikir sampai azan subuh. Saya berjalan dengan abang saya ke masjid. Nah, abang saya ini sudah duluan karena dia masih ada wudhu. Dia langsung masuk ke dalam masjid dan imam langsung mengangkat takbir. Karena saf di depan sudah penuh. Dan saya lebih mendahulukan orang-orang yang lebih tua dari saya untuk sholat di saf depan. Saya selalu sholat di saf kedua di belakang imam. Pada saat itu saf depan terisi penuh, cuman saya seorang diri yang berada di belakang imam di saf nomor 2. Dan ketika rakaat pertama, setelah imam selesai membacakan surat Al-Fatihah, saya merasa kalau dari belakang saya itu ada orang yang berjalan tergesa-gesa, menggunakan baju putih seperti gamis, menggunakan peci hitam, dan wajah dari orang itu kuning dan mengeluarkan cahaya, dan aroma dari tubuhnya sangat wangi sekali. Wangi sekali, subhanallah. Sampai sekarang kalau saya mengingat itu saya merinding. Nah, saya jelas karena saya sedang rakaat pertama. Saya nggak terlalu mempedulikan kiri kanan, namun dia berdiri di samping saya, sholat di samping saya. Saya bisa merasakan, gerakannya saya bisa merasakan, dan ketika selesai sholat, saya mengucapkan salam ke kanan dan mengucapkan salam ke kiri. Sosok yang saya lihat itu sudah tidak ada lagi. Menghilang entah kemana, namun aroma tubuhnya masih tercium sangat wangi sekali. Allahu a'lam, itu sosok apa. Namun setelah kejadian itu, hati saya semakin teguh. Saya semakin yakin dengan kekuasaan Allah. Banyak orang yang saya ceritakan, bertanya tentang hal itu. Menurut guru-guru, menurut orang yang paham tentang itu yang saya tanyakan, itu adalah sebuah keberuntungan bagi saya. Mereka juga tidak bisa memastikan itu adalah apa. Dan saya pun beranggapan hanya itu adalah jamaah yang sedang sholat. Allahu a'lam. Allahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang memiliki rahasia tersebut. Nah, jadi dari hari itu sampai sekarang, kalau saya sedang lelah sekali, gak sempat tidur siang lah, malamnya tuh saya capek sekali, pengen tidur nyenyak, tapi saya berniat dalam hati pengen bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Nah, di sini anehnya, setiap jam 1:30 atau jam 2, ketika saya sedang tidur itu selalu ada yang membangunkan, namun sosoknya berubah-ubah. Seperti tadi malam, sosok wanita yang membangunkan saya untuk sholat tahajud, persis sekali. Berwujud seperti wanita, menggunakan mukena seperti beliau itu sedang sholat juga. Bangun, menepuk bagian kaki saya yang sedang tidur. Ketika saya membuka mata, sosok itu hilang dan saya melihat waktunya untuk sholat tahajud. Tapi sosok itu berubah-ubah. Kadang laki-laki, kadang anak kecil, kadang wanita. Ketika saya berniat, insya Allah malam nanti kalau terbangun, saya pengen sekali sholat tahajud, dan alhamdulillah ada yang membangunkan saya. Allahu a'lam itu siapa saya nggak tahu, atau hanya perasaan saya saja. Saya juga nggak bisa menebak-nebak. Nah, jadi banyak juga
orang beranggapan kalau saya indigo, kalau saya bisa melihat makhluk-makhluk astral. Saya juga nggak paham sebenarnya indigo itu apa, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, kalau saya tuh lebih peka sekarang ini dengan rasa. Makanya setiap kisah yang saya bacakan itu, ketika saya menceritakannya, saya bisa terbawa ke dalam suasana, bukan dibuat-buat. Karena ketika saya bercerita, saya bisa merasakan lokasi tempat kejadian, seperti flashback, seperti saya ada di cerita itu sendiri. Makanya, saya sangat memilah-milah kisah yang dibagikan. Kalau memang sekali saya baca, saya memiliki feeling kalau kisah ini bisa saya bawakan, langsung bisa saya bawakan. Ya, mungkin ini bukan sebuah keanehan yang cukup misteri, namun saya hanya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua, terutama kepada saudara kita, kakak dan Pak C yang ada di Singapura. Sebenarnya, penghuni dari rumah kakak dan Pak C yang ada di Singapura itu, ya, mereka sudah berkeluarga di sana, mereka sudah beranak pinak di sana. Ya, insya Allah nanti dua dimensi yang ada di sana, ya, kita coba sama-sama meminta kepada Allah, bertawasul kepada Allah, agar sama sekali tidak menyinggung, sama sekali tidak mengganggu. Ya, kalau memang mereka merasa diri mereka nyaman di sana, ya, mereka tidak wajar untuk mengganggu penghuni yang ada di sana. Tapi kalau mereka masih bersikeras untuk tinggal di sana untuk mengganggu, ya, insya Allah atas izin Allah kita punya kuasa untuk memindahkan mereka, untuk menghentikan mereka tidak mengganggu keluarga Pak C yang ada di Singapura. Insya Allah kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini. Sedikit pengalaman yang menurut saya di hidup saya ganjil, aneh, dan cukup banyak mengubah perjalanan hidup saya. Jadi kehidupan ini berliku-liku. Kehidupan ini memiliki jejak. Seperti kita melangkah di atas pasir, namun bukan kita lihat jejak yang sudah ada di belakang, namun kita perhatikan jalan yang ada di depan. Jangan sampai jejak yang ada di belakang kembali kita injak untuk mundur ke belakang. Insya Allah, apapun masa lalu, ketika kita bertaubat, ketika kita meminta pertolongan, meminta ampun kepada Allah, jalan yang diberikan Allah sangat lebar sekali untuk kita semua. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ya, semoga sedikit pelajaran, sedikit pengalaman yang saya alami tentang hal mistis, tentang dekat dengan makhluk yang disebut, dinamakan jin. Sebenarnya, kalau kita tidak menyalah dari syariat, hakikat, dan makrifat, sosok itu tidak akan bisa menguasai diri kita. Dan sudah dijelaskan juga di dalam surat Al-Jin dan beberapa surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.